Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan selalu semangat. Nama Bapak adalah Sahat Mulia Sitorus. Kali ini kita akan belajar di kelas 3 dengan tema 1, sub tema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Pembelajaran 2 dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia. Pada pembelajaran ini, KD pengetahuan dan indikator pengetahuan adalah sebagai berikut. Adapun KD keterampilan dan indikator keterampilan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran ini adalah sebagai berikut ini. Bapak yakin kalian siap untuk belajar? Ayo, kita mulai belajar. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan, burung terbang, ikan berenang, dan cicak merayap. Makhluk hidup juga bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Pada kita sebagai manusia bernapas dengan paru-paru, ikan bernapas dengan insan, serangga bernapas dengan trakea, dan tumbuhan bernapas dengan stomat. Makhluk hidup juga tumbuh. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Berkembang biak artinya menghasilkan keturunan. Tujuan berkembang biak adalah melestarikan jenisnya agar tidak punah. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang melahirkan dan ada yang bertelur. Dan tumbuhan pun berkembang biak. Makhluk hidup membutuhkan makan dan minum. Karena kalau tidak makan dan minum, makhluk hidup akan mati. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan membutuhkan tumbuhan. Tumbuhan juga perlu makanan dan air. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri. Makanan yang dihasilkan merupakan bahan makanan untuk hewan dan manusia. Oleh karena itu, tumbuhan disebut penghasil makanan atau produsen. Proses pengolahan makanan pada tumbuhan disebut fotosintesis. Bahan untuk membuat makanan adalah air dan karbon dioksida. Bahan-bahan tersebut diperoleh dari dalam tanah. Pengambilannya diserap tumbuhan melalui akar, sedangkan karbon dioksida diperoleh melalui mulut daun atau yang biasa kita sebut stomata, dan lubang kecil pada batang tumbuhan atau yang biasa disebut lentisel. Fotosintesis hanya terjadi pada tumbuhan yang berdaun hijau saja. Hal ini karena daun tersebut memiliki klorofil atau yang disebut zat hijau daun. Klorofil diperlukan untuk proses pembuatan makanan. Klorofil bertugas mengikat cahaya. Makhluk hidup peka terhadap rangsangan yang ada. Perhatikan gambar berikut. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Perhatikan gambar berikut. Daun putri malu akan menutup daunnya bila tersentuh. Buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Landak dan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh.
Berdasarkan pembelajaran di atas, dapat kita simpulkan bahwa ciri-ciri makhluk hidup ada 6, yaitu makan, bernapas, berkembang biak, tumbuh, bergerak, dan peka terhadap rangsangan. Sekian pelajaran dari Bapak. Untuk memantapkan pembelajaran hari ini, Bapak akan memberikan kalian tugas. Tugas pertama adalah sebutkan kembali ciri-ciri makhluk hidup. Tugas kedua, buatlah kalimat bebas dan sederhana berdasarkan kata-kata berikut ini. 1. Berkembang biak. 2. Makan. 3. Tumbuh. 4. Bernapas. Dan 5. Bergerak. Untuk tugas yang ketiga, Bapak meminta kalian menyalin tabel berikut dan berilah tanda checklist sesuai dengan cara berkembang makhluk hidup tersebut. Sebagai contoh, kuda cara berkembang biak dengan melahirkan. Kerjakan seluruh tugas pada buku dan jangan lupa foto hasil tugas kalian dan foto kalian juga. Dan kirimkan melalui WhatsApp grup kelas kita. Selamat belajar dan tetap semangat. Sekian dari Bapak, kita akan Assalamualaikum warahmatullahi